Shalom semuanya, perkenalkan nama saya David Christian Manik, NPM saya 222420064. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi Universitas Metodis Indonesia. Saya berasal dari kelas 4 AD. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang balance scorecard. Nah, pertanyaan yang pertama, apa itu definisi dari balance scorecard? Balance scorecard adalah alat manajemen strategi yang digunakan untuk menyelaraskan aktivitas bisnis dengan visi dan strategi organisasi, meningkatkan komunikasi internal dan eksternal, serta memantau kinerja organisasi terhadap tujuan strateginya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana balance scorecard dikatakan sebagai salah satu manajemen tools dalam manajemen strategi? Nah, balance scorecard dikembangkan oleh Robert Kaplan dan David Norton sebagai alat manajemen yang bertujuan untuk memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang kinerja organisasi. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, jelaskan konsep balance scorecard. Balance scorecard adalah kerangka kerja manajemen kinerja yang dikembangkan oleh Robert Kaplan dan David Norton pada awal 1990-an. Alat ini membantu organisasi mengukur dan mengelola kinerja mereka tidak hanya berdasarkan ukuran keuangan, tetapi juga berdasarkan perspektif non-keuangan yang penting untuk mencapai tujuan jangka panjang. Untuk pertanyaan yang keempat, mengapa balance scorecard dibutuhkan? Balance scorecard dibutuhkan karena dua alasan, yaitu yang pertama, visi dan strategi yang terintegrasi. Balance scorecard membantu organisasi mengkomunikasikan visi dan strategi mereka kepada semua anggota, memastikan bahwa semua karyawan memahami tujuan jangka panjang dan bagaimana peran mereka berkontribusi. Dan yang kedua, keseimbangan perspektif. Balance scorecard menyediakan pandangan yang seimbang dengan mempertimbangkan 4 perspektif. Nah, kita lanjut untuk pertanyaan yang kelima. Jelaskan 4 perspektif dari balance scorecard. Yang pertama yaitu perspektif finansial. Fokus pada bagaimana kinerja keuangan organisasi terlihat oleh para pemegang saham. Mengukur indikator seperti laba, pendapatan, pertumbuhan penjualan, dan pengembalian investasi. Tujuannya adalah memastikan bahwa strategi yang diimplementasikan memberikan hasil finansial yang positif. Yang kedua, perspektif pelanggan. Mengukur bagaimana pelanggan melihat dan menilai organisasi. Indikator yang umum digunakan termasuk kepuasan pelanggan, potensi pelanggan, dan loyalitas pelanggan. Yang ketiga, perspektif proses internal. Fokus pada proses-proses internal yang harus dikelola secara efektif untuk memenuhi harapan pelanggan dan mencapai tujuan keuangan. Mengukur efisiensi dan efektivitas proses bisnis, kualitas produk atau layanan dan inovasi proses. Tujuannya adalah mengidentifikasi dan mengoptimalkan proses yang memiliki dampak signifikan terhadap kinerja organisasi. Dan yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Fokus pada kapabilitas organisasi dalam hal pembelajaran, inovasi, dan pengerjaan. Yang kedua, mengukur aspek. Nah, kita lanjut untuk pertanyaan yang keenam. Apa saja kelemahan dari balance scorecard? Kelemahan dari balance scorecard yaitu yang hanya ada dua, yaitu yang pertama, kompleksitas implementasi. Kompleksitas implementasi adalah balance scorecard membutuhkan perubahan budaya organisasi dan proses yang signifikan. Ini seringkali memerlukan pelatihan dan pengembangan yang ekstensif. Dan yang kedua, biaya implementasi yang tinggi. Pengembangan dan implementasi balance scorecard dapat memerlukan investasi besar dalam waktu, uang, dan sumber daya. Kita lanjut untuk pertanyaan yang nomor 7.
Tuliskan contoh penerapan balance scorecard. Contoh penerapan balance scorecard yaitu ada 2 buah. Yang pertama, perspektif keuangan. Tujuannya meningkatkan profitabilitas. Indikator laba bersih, margin, keuntungan, arus kas, operasional. Targetnya meningkatkan laba bersih sebesar 10% dalam setahun. Dan yang kedua, perspektif pelanggan. Tujuannya meningkatkan kepuasan pelanggan. Indikator, skor kepuasan pelanggan atau CSAT, tingkat retensi pelanggan. Dan yang ketiga, target mencapai skor CSAT 90% dari pelanggan 85%. Dan kita lanjut untuk pertanyaan terakhir. Kombinasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk menilai kinerja organisasi dalam balance scorecard. Yang pertama, perspektif keuangan. Pendapatan pertumbuhan, pendapatan laba bersih, margin keuntungan. Efisiensi biaya, rasio biaya operasi terhadap pendapatan pengurangan biaya. Return of investment atau ROI atau return of assets atau ROA. Yang kedua, perspektif pelanggan. Kepuasan pelanggan, skor net promoter score atau NPS, survei kepuasan pelanggan. Retensi pelanggan, tingkat churn, tingkat retensi pelanggan. Yang ketiga, penguasaan pasar. Pangsa pasar, pertumbuhan pelanggan baru. Sekian dari saya tentang beberapa pertanyaan tentang balance scorecard. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Shalom bagi kita semuanya.